Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kekecewaan terdalamnya. Kekecewaan seseorang yang mungkin ada hubungannya dengan kamu dalam konteks komitmen, ya, baik di masa lampau, masa sekarang ataupun masa depan, atau bahkan dalam konteks akan terjadinya komitmen. Begitu ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan, dan dimohon untuk bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kekecewaan terdalamnya. Oh, ya, di sini ada Four of Pentacles. Kemudian di sini ada Two of Pentacles. Ya, kalau di energi Four of Pentacles dan Two of Pentacles, di sini terbaca dengan sangat jelas ya bahwa kekecewaan terdalamnya adalah kekecewaan di mana dia mengalami penurunan finansial atau dia mengalami kayak kejaglingan finansial di sini ya. Di Four of Pentacles dia ngerasa ya, di Four of Pentacles dia ngerasa bahwa dia sudah mapan, atau dia di sini tercukupi ya, atau dia di sini ngerasa bahwa saat ini atau di masa kemarin dia benar-benar stabil dalam hal finansial. Dia ngerasa kayak benar-benar dia banyak ya mensupport, atau bahkan di sini dia itu kamu support habis-habisan, atau bahkan di sini pekerjaan dia lancar, atau usaha dia jalan di sini, atau bahkan investasi juga ada gitu loh. Tetapi di Two of Pentacles potensi besar ada kejaglingan. Nah, kejaglingan ini juga kejaglingan di mana kejaglingan itu bisa berkaitan ketika dia stabil itu karena berkat dia sendiri. Dia merasa seperti itu. Atas izin Sang Maha Kuasa, dia merasa bahwa kestabilan dia itu karena dia sendiri. Dengan sombongnya dia merasa seperti itu. Tetapi ketika finansial di sini dia tidak membaik atau mengalami kejaglingan, kayak dia oleng. Maksud dari oleng ya mungkin dia menyalahkan kamu, atau mungkin di sini kamu jadi tempat marahnya dia, atau mungkin di sini kamu dijadikan tempat kayak rasa kecewa, rasa kesal, dan rasa jengkelnya dia gitu loh di sini. Ya, ini ada Ten of Cups, dan Ten of Cups ini reverse. Kekecewaan terdalamnya dia ya, selain karena finansial, ini juga potensi besar karena keluarga. Iya, atau bahkan potensi besar ini juga karena orang-orang yang dia sayang. Ya, di Ten of Cups yang reverse terbaca, mungkin di saat finansial dia sangat tidak baik, di saat itu juga mungkin pernikahan dia dengan kamu hancur, atau mungkin di sini keluarga dia kayak juga berantakan, dan keluarga dia kayak bener-bener butuh support dia gitu loh. Atau bahkan di sini hubungan dia bersama kamu, hubungan dia yang tidak begitu baik karena kamu yang menemani, atau kamu yang berusaha untuk mensupport dia dalam hal finansial. Tetapi ketika kamu sudah mensupport itu,
dia mengalami kejaglingan lagi, kayak dia menyalahkan kamu, ya, atau dia menyalahkan orang-orang yang dia sayang, atau dia menyalahkan orang-orang yang sayang sama dia. Karena ada Four of Swords, ya, di sini ada Four of Swords, ya. Kejaglingan itu bisa karena berbagai macam sebab. Salah menyalahkan itu juga bisa karena berbagai macam sebab. Dan di Four of Swords yang tegak lurus ini juga bisa dikatakan kekecewaan terdalamnya dia adalah kekecewaan di mana dia nggak bisa nih untuk kembali sama kamu, atau dia nggak bisa nih untuk memulihkan kepercayaannya kamu, atau dia nggak bisa nih untuk kayak bener-bener di saat dia terpuruk dia kayak menghilangkan gengsinya, dia nggak bisa. Ya, karena di Four of Swords yang tegak lurus, keterpurukan yang terjadi di hidup dia adalah keterpurukan yang memang dia perbuat sendiri. Karena sifat songongnya dia, atau karena sifat angkuhnya dia, atau bahkan karena komitmen dia yang dimana dia kayak meretakkan komitmen itu sendiri gitu loh. Dan komitmen itu bisa berkaitan di mana dia meretakkan komitmen atau dia menghancurkan komitmennya bersama kamu gitu loh. Ya, atau bahkan dia menghancurkan komitmen orang-orang yang sayang sama dia. Dan ini ada King of Swords yang reverse, bisa dikatakan banyak sekali keputusan yang dia ambil ketika disinkronkan dengan 4 kartu yang sudah keluar. Keputusan yang dia ambil itu kayak bener-bener keputusan yang ceroboh gitu loh. Dan itu kekecewaan terdalam dia di sini. Ya, dimana dia kecewa terhadap dirinya dia sendiri, dan dia juga kecewa karena dia ngerasa kayak dia udah gak stabil lagi, atau dia mengalami kejaglingan finansial. Dia kecewa karena keluarga dia hancur, dia kecewa karena kepercayaan sudah dia tidak dapatkan. Dan intinya di sini kekecewaan dia adalah kekecewaan di mana dia juga kayak melemparkan amarahnya itu ke kamu gitu loh. Dan dia kecewa ketika kamu kayak tidak bisa membuat dia terpulihkan lagi dengan kondisi hidup dia yang dulu. Atau dia kecewa ketika di sini kamu kayak juga mulai tidak mensupport dia, atau mulai kayak ngasih batasan, atau mulai kayak renggang, atau mulai kayak menjauh di hidup dia, dan dia kecewa akan itu di sini. Ya. Kemudian ada Six of Pentacles. Kekecewaan terdalamnya dia adalah kekecewaan di mana potensi besar dia kecewa karena ketika dulu dia punya uang, atau ketika dulu dia termapankan dengan finansial, dia tidak begitu banyak membantu orang, atau dia tidak begitu sangat menunjukkan bahwa dia peduli sama kamu, atau dia mensupport kamu lahir dan batin di sini. Kekecewaan terdalam dia adalah kekecewaan di mana di masa sekarang ya dia kayak harus memohon bantuan dari kamu, atau kayak berpura-pura di sini benar-benar menyesali apa yang telah terjadi, dan kemudian kayak mendongakkan tangannya agar kamu mau ngasih bantuan ke dia, atau mau menerima dia kembali di sini, ibaratnya seperti itu. Ya, dari tebaran pertama di sini yang paling kencang ada elemen tanah ya. Di elemen tanah itu ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kemudian di sini juga ada yang kedua kencang juga di elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Kemudian ada elemen air ya, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Elemen air tidak begitu kencang di sini. Ya. Baik. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles dan Ace of Pentacles ini reverse. Kekecewaan terdalamnya dia ya. Ketika di Ace of Pentacles yang reverse disinkronkan dengan Four of Pentacles adalah kekecewaan di mana ketika dia dulu stabil, dia kayak bener-bener gak bisa memanfaatkan kestabilan dia, atau dia gak bisa memanfaatkan harta benda yang dia miliki untuk kerana aset di sini ya, atau untuk kerana bener-bener cita-cita dia terpenuhi di sini ya. Jadi kayak di Ace of Pentacles dan Ace of Pentacles ini reverse, mungkin potensi besar
ketika dulu dia jaya atau ketika kemarin dia jaya, dia kayak banyak sekali mengeluarkan uang dia untuk orang-orang, terutama di sini orang-orang yang itu hanya manfaatin dia saja gitu loh. Bukan orang-orang yang layak dibantu, tetapi orang-orang yang benar-benar manfaatin dia gitu. Kalau untuk orang-orang yang dia bantu, dia keluarkan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya juga sedekah untuk orang yang benar-benar patut untuk dibantu di sini. Tapi kalau hanya untuk orang yang memanfaatkan, dan ketika sudah dimanfaatkan uang itu untuk hal-hal yang tidak baik, itu kan nggak bagus gitu loh, atau kurang bagus gitu loh ya. Kemudian di sini ada Ace of Cups, Two of Pentacles dan Ace of Cups. Kuat sekali di sini kejaglingan ya, dikuatkan dengan Ace of Cup, maka potensi besar kekecewaan terdalamnya dia adalah kekecewaan karena mungkin dulu dia tidak mendengarkan kamu, atau kekecewaan terdalamnya dia adalah kekecewaan mungkin dulu dia tidak memprioritaskan kamu, atau dia tidak memprioritaskan orang-orang yang dia sayang, atau bahkan dia tidak memprioritaskan keluarga dia di sini ya, keluarga yang benar-benar keluarga inti gitu loh. Nah, itu kekecewaan terdalamnya dia. Jadi kayak ibarat kata semuanya sudah terjadi, kekecewaan yang membekas di hidup dia, dimana dia ngerasa bahwa dia di masa sekarang ini tidak begitu sangat berguna. Karena ketika dulu dia punya segalanya, dia kayak tidak mendengarkan nasihat dari kamu, atau bahkan dia tidak mendengarkan nasihat dari orang-orang yang benar-benar patut untuk dia dengar di sini gitu loh. Ya, Ace of Cups yang tegak lurus. Ya, dia kecewa karena dia nggak mendengarkan kamu. Ya, dia kecewa terhadap diri dia sendiri karena dia kayak seolah-olah merasa bahwa dirinya paling pintar di sini. Padahal dulu ketika dia dengerin kamu, wah dia masih bahagia sama kamu, dia masih bertengkar sama kamu dengan segala kelimpahan yang ada gitu loh. Atau bahkan dia masih bertengkar dengan kamu dengan energi kecukupan tanpa banyak sekali utang gitu loh di sini. Ya. Gitu. Dan mungkin di sini kecewanya dia adalah kecewa dia kayak lebih mementingkan orang lain dibandingkan kamu, padahal kamu ketika hidup tanpa dia, kamu lebih baik, kamu lebih nunjukin kualitasnya kamu, sedangkan dia kayak semakin down di sini. Kemudian ada the star, dan the star ini reverse. Nah, ketika the star energi yang reverse disinkronkan dengan Ten of Cups, dan Ten of Cups ini reverse, maka terbaca dengan sangat kuat bahwa kekecewaan terdalam dia adalah kekecewaan di mana dia kecewa karena dia sudah tidak menjadi yang spesial di hatinya kamu. Mungkin kamu sayang, mungkin kamu cinta, tapi kayak di sini terbaca kamu tidak begitu sangat memprioritaskan dia begitu berharga gitu loh. Karena mungkin di sini kamu pernah terluka, atau mungkin di sini kamu pernah ngerasa bahwa kamu kayak tidak diberikan kebahagiaan yang sepantasnya dia berikan gitu loh. Kecewa dia. Dan dia juga di sini kayak kecewa sama kamu juga. Jadi kayak dia menyalahkan kamu juga di sini. Jadi ketika dia terlimpahi, dia senang dengan hidupnya dia. Ketika dia susah, dia kembali sama kamu. Dan di saat dia kembali sama kamu, kamu sibuk dengan dirimu sendiri, dia kecewa. Dia ngerasa kayak kamu udah nggak seperti dulu, padahal sebenarnya dia yang berubah gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Seven of Cups. Four of Swords ketika disinkronkan dengan Seven of Cups, di sini terbaca dengan sangat kuat ya, bahwa kekecewaan terdalamnya dia adalah kecewa di mana dia ngerasa dulu ketika dia stabil, banyak orang yang datang dan dekat di hidup dia di sini. Ya, tetapi yang datang, yang dekat ini malah kayak justru merusak hidup dia secara perlahan, dan dia kecewa. Dia pernah terpengaruh, dia kecewa di sini kayak dia di masa sekarang kayak bener-bener seperti daging tanpa tulang gitu loh. Ya, lunglai tak berdaya gitu loh, ibaratnya seperti itu gitu loh. Ya, di sini. Jadi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang membuat dia lupa daratan.
Selebihnya di sini dia terhukum dengan berbagai macam ancaman hidup. Ya, mungkin kanan kiri, depan belakang ada ancaman berkaitan dengan utang atau berkaitan dengan kesendirian atau berkaitan di mana dia harus menanggung malu atau lain sebagainya di sini karena keputusan-keputusan dia yang ceroboh di masa lampau di sini. Kekecewaan terdalamnya dia adalah dia kecewa terhadap dirinya dia sendiri, kecewa terhadap keputusan dia, kecewa terhadap apa-apa yang dulu pernah dia pilih, dan dari kecewanya itu juga dia masih dengan keras kepalanya dia, di mana dia menyalahkan kamu. Lagi-lagi saya bahas tentang itu karena energi itu kayak begitu sangat kuat ya di pembacaan ini. Kemudian ada Five of Pentacles dan Five of Pentacles ini reverse. Kekecewaan terdalamnya dia ya ketika King of Swords yang reverse disinkronkan dengan Five of Pentacles yang reverse adalah dia kecewa karena dulu kamu pernah meninggalkan dia dengan alasan apapun itu, dan dia juga kecewa di sini kenapa dulu kayak kamu tidak mau untuk bertahan di saat dia pergi, atau kamu nggak mau bertahan, atau kamu nggak mau kayak bener-bener mengemis ke dia ketika dia dengan angkuhnya. Jadi maksud dia adalah dia kecewa dengan sikapnya kamu ketika kamu memilih mundur atau pergi gitu loh. Iya, padahal di sini memang seharusnya kamu untuk memilih mundur dan pergi gitu loh. Tapi dia kecewa terhadap itu gitu loh. Dia ngerasa kayak ketika kamu mundur dan pergi, di saat itu dia ngetes kamu, di saat itu dia nguji kamu, atau bahkan di saat itu kayak dia bener-bener ngasih challenge ke kamu, walaupun sebenarnya tes, challenge, dan ujian itu ya karena memang dia dalam kategori sedang punya semuanya gitu loh di sini. Dan mungkin di sini dia juga pernah kecewa sama kamu berurusan dengan uang. Ya, mungkin kalian pernah ada bisnis, atau mungkin di sini kalian pernah kayak ada situasi yang berkaitan dengan energi finansial, penghasilan atau lain sebagainya, atau bahkan tidak ada keterbukaan gitu loh ya, sehingga dia kecewa akan itu. Dan itu yang menjadi alasan dia kenapa sampai dengan sekarang ini ketika dia dalam energi kesusahan dia menyalahkan kamu gitu loh ya. Kemudian di sini ada Knight of Wands, dan Knight of Wands ini reverse. Maka potensi besar kekecewaan terdalamnya dia adalah kekecewaan di mana dia kecewa di saat di sini dia ingin kembali sama kamu, atau di saat dia ingin mencari simpatinya kamu ya. Dia ngerasa kayak kamu itu tidak sepenuh jiwanya kamu untuk kamu menerima dia, atau kamu tidak sepenuh jiwanya kamu untuk kamu benar-benar mensupport atau membantu dia. Jadi kayak di sini ada kekecewaan dari pihak dia. Dia merasa ada sesuatu hal yang ganjal, berbeda antara dia dan kamu, dan dia juga kecewa di sini di Knight of Wands yang reverse terhadap apa yang pernah kamu lakukan, atau terhadap apa yang pernah kamu ucapkan, atau terhadap apa yang di sini berkaitan dengan baik itu masa lalunya kamu ataupun masa sekarangnya kamu. Jadi kayak ada kekecewaan dia terhadap personalnya kamu ya, khusus untuk kamu saja di sini, dimana dia ngerasa ada banyak hal yang berubah dari diri kamu, dan dia ngerasa kayak ada banyak hal yang kamu pernah lakukan dan itu menyakiti jiwanya dia. Jadi kayak bisa dikatakan ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu ya, atau bahkan resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, yang harus dipahami sebenarnya kalian itu saling kecewa. Kalian saling kecewa satu sama lain, tetapi di sini terbaca karena ini judulnya tentang dia. Jadi kekecewaan terdalamnya dia adalah kekecewaan di mana dia ngerasa semuanya sudah hancur, atau dia ngerasa kayak semuanya sudah terhampakan, atau dia ngerasa kayak semuanya sudah berbanding terbalik, di mana dia yang harus berjuang sendirian dan mati-matian, dan dia menunggu bantuan dari kamu, tapi kayak ada sesuatu hal yang membuat kamu di sini kayak kamu tidak mau terlalu open ke dia gitu loh, atau bahkan di sini ada rasa kecewanya dia, dan itu berkaitan tentang sikap perlakuannya kamu, dan dia kecewa terhadap jiwa dia sendiri, terhadap diri dia sendiri ketika dia tidak bisa membuat kamu
jatuh cinta lagi, atau ketika di sini dia tidak bisa membuat kamu benar-benar kembali sama dia. Itu kekecewaan terdalamnya dia juga di sini. Dan kecewanya juga dia di sini kecewa karena dia ditinggalkan oleh orang lain, baik itu kamu yang meninggalkan dia atau bahkan orang lain yang konteksnya asmara di sini yang meninggalkan dia. Ya. Maka yang harus dipahami dari pembacaan ini ketika ini resonate ya. Di saat kita punya sesuatu, kita boleh membanggakan itu. Tetapi kita jangan lupa bahwa apa yang kita banggakan atau apa yang kita raih pasti ada support dari orang lain di belakang kita, siapapun itu. Dan jangan lupakan support tersebut. Nah, ketika kasusnya di sini kekecewaan terdalamnya dia adalah kekecewaan di mana dia pernah lupa atau dia pernah hilaf atau dia di sini pernah sangat songong, sombong dan arogan, maka bagi diri kamu, cobalah untuk kamu bisa memahami dulu dia terhilafkan gitu loh. Dan kamu memahami dia dengan cara kamu memberikan dia maaf, memberikan dia pertolongan. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ketika kamu memberikan dia pertolongan secara langsung itu membuat hidup kamu toksik lagi, maka cukup di sini kamu berikan dia pertolongan secara tidak langsung, yaitu berkaitan dengan doa. Nah, ketika di sini ini resonate untuk dia juga, maka sebaiknya ya dia yang menonton video ini, dia harus bisa lebih introspeksi untuk tidak menyalahkan orang lain, tetapi lebih kayak menyalahkan diri sendiri atau mencari tahu apa yang menjadi kesalahan diri sendiri sehingga kehancuran itu sekarang mengelilingi hidup dia. Ya, gitu. Dan ketika ini resonate untuk kalian juga ya, yang harus dipahami adalah apapun yang terjadi di hidup kita, kita harus tetap utamakan keluarga, baik itu keluarga inti ataupun keluarga besar. Karena potensi besar keluarga itu nanti yang akan bisa tetap menjadi tempat kita berpulang. Tapi apapun yang menjadi kehidupan kalian yang ketarik di pembacaan ini, baik itu keluarga, baik itu masalah asmara, baik itu masalah keuangan, sebenarnya di sini juga ada energi di mana kalian harus bisa lebih belajar ikhlas ketika kalian kehilangan sesuatu di hidup kalian, begitu ya. Baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ini hanya sebatas hiburan, so bijak dalam menyikapi, jangan begitu baper, dan mohon maaf jika salah kata, salah ucap, atau bahkan salah dalam penginterpretasian pembacaan ini gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.